Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thalib Buriksa, NIM 19.13393, kelas ilmu dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman, sehingga kita bersama-sama berkumpul dalam suasana pada malam hari ini. Selanjutnya, mari kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir yaumil kiamah nanti kita menjadi umatnya dan diberi syafaat oleh beliau. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas tentang kesulitan mengerjakan ibadah, melaksanakan ibadah, berkumpul di masjid di kala pandemi seperti ini. Pandemi seperti ini sudah berlangsung hampir 1 tahun lebih. Kita dipaksa untuk berdiam diri di rumah, membatasi aktivitas serta kegiatan-kegiatan yang bersifat berkelompok atau berkerumun. Upaya dari pemerintah seperti pembatasan kegiatan masyarakat, lockdown ataupun PPKM yang sekarang sedang berlangsung dan terus-menerus diperpanjang, sebenarnya dampak positif dan dampak negatifnya pasti ada. Dampak positifnya, kita bisa memutus atau mengurangi mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tapi yang menjadi aspek negatifnya adalah kita sebagai masyarakat kecil sulit untuk mensejahterakan diri, sulit untuk bekerja, sulit untuk mendapatkan uang untuk makan sehari-hari. Itu yang menjadi problematika, menjadi bahan kajian juga untuk kalangan-kalangan yang ada di atas untuk memperbaiki lagi sistem, dan ketika ada kebijakan, orang-orang yang seperti kita yang di bawah ini tetap bisa untuk hidup ataupun untuk makan sehari-hari. Dalam keadaan kali ini, pemerintah juga menghimbau untuk kita agar melaksanakan ibadah ataupun melaksanakan kajian dakwah di rumah saja. Namun yang terjadi permasalahan untuk kalangan-kalangan yang ada di pedesaan seperti di sini, sulit sekali untuk menghimbau ataupun mengajak masyarakat untuk mengenal metode-metode online seperti Google Meet, Zoom Meeting, sehingga pelaksanaan kajian dakwah yang kalaupun offline itu hadirinya cukup sedikit, apalagi online ini hampir tidak ada, karena sulit sekali untuk mengenalkan atau mensosialisasikan metode-metode online seperti ini. Untuk sholat Jumat juga tidak diperkenankan untuk ke masjid. Sholat Id juga kemarin tidak boleh. Bahkan perkerumunan seperti tahlil pada orang yang meninggal juga tidak boleh. Itu yang menjadi aspek-aspek utama kajian pada kali ini. Apakah kita tidak diperbolehkan untuk ke masjid akan mengurangi daya tarik kita untuk beribadah kepada Allah?
seharusnya tidak mempengaruhi sama sekali, karena kita dapat mengerjakan semuanya walaupun hanya diam di rumah saja. Kita dapat melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan khusyuk di rumah, melakukan wirid, melakukan sholat sunnah, tahajud maupun duha, ataupun membaca Al-Quran. Waktu-waktu yang tersedia di kala luang ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Walaupun kita berada dalam kondisi yang kurang baik seperti ini, untuk beribadah kepada Allah harus tetap dilangsungkan, harus tetap terus menerus, sehingga kita menjadi umat yang berguna bagi bangsa dan Islam juga. Pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam salah satu hadisnya, siapa saja yang membaca huruf Al-Quran, maka ia akan memperoleh suatu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, akan tetapi alif atau huruf lam satu huruf dan mim satu huruf. Nah, dalam sabda Rasulullah tersebut kita dapat kesimpulan agar kita tetap beribadah di rumah walaupun hanya dengan membaca Al-Quran. Walaupun dengan membaca Al-Quran, kita harus memanfaatkan waktu-waktu luang di kala lenggang kesibukan kita, membaca Al-Quran, atau bahkan kalau bisa kita melaksanakan sholat sunnah, duha ataupun tahajud. Tetapi kalau misalkan ibadah wajib, kita harus tetap melaksanakan seperti sholat 5 waktu seperti itu. Bahkan puasa kemarin yang di bulan Ramadan itu kita harus tetap walaupun dalam kondisi seperti ini. Sepertinya cukup sekian. Walaupun kita di dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap berada dalam jalur Islam. Kita harus tetap melaksanakan ibadah, menjadi umat yang berguna. Kita harus tetap mentaati protokol kesehatan supaya negara ini segera cepat pulih dari COVID-19 seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.